pengen tenang dulu. Karena memang saya belum stabil nih. Berarti hidupnya Pak Rudiana ini selama ini nggak tenang ya Pak ya? Nggak tenang kenapa Pak? Nggak tenang apa salah tangkap? Apa 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Sepertinya Pak Rudiana tidak yakin dengan 7 orang yang ditangkapnya gitu loh. Kayaknya sih si ayahnya korban, ayahnya Eki ini sebenarnya nggak setuju hubungannya Vina sama anaknya. Gitu. Ini akun Facebook ini sudah diacak-acak sih. Penyidik minta nggak akun password Facebook? Peggy Setiawan tadi menjawab iya katanya. Itu hati-hati dengan inboxnya Pak Tony ya. Si Ucil itu dimintain password Facebook, Peggy Setiawan dimintain password Facebook, din percakapan chat itu kamu ganti nama jadi Robi rokok dibagi-bagi. Aku Ucil gitu, ukuran cilik. Bahkan ada Al-Qur'an juga, Al-Qur'an mini. Tuh, ada. Sama Akhirnya, Pak Ibtu Rudiana, ayah Eki, keluar juga kasih statement. Tidak setuju tentang cintanya Eki dan juga Vina, itu alasannya. Hai, apa kabar kamu? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Vina sebelum 7 hari nih. Waduh, ini ada beberapa update yang sangat membagongkan ya guys ya. Itu kenapa? Karena di update kali ini, kita akan bisa melihat langsung Pak Ibtu Rudiana saat ini yang memberikan statement tentang kasus anaknya guys. Waduh, akhirnya bisa ditemui juga ya Pak Ibtu Rudiana ya. Wah, apakah terjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang mencurigai hal-hal ini selama ini? Itu update pertama ya. Update yang kedua adalah Facebook Peggy Setiawan. Facebooknya katanya diminta passwordnya tuh dan diacak-acak dalam Facebooknya Peggy supaya Peggy ini lebih terlihat seperti pelaku sebenarnya gitu loh. Juga banyak yang bilang, Bang Lisku jangan ngerokok dong Bang Lisku gitu. Rokok ya Bang Lisku. Oke, sekarang Lisku tidak merokok. Ini demi siapa? Demi kamu sayang. Demi kamu sayang Lisku. Wah, ya Lisku tidak merokok ya. Itu memang merokok tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi kita akan bahas pertama tentang ayah Eki ya, yang akhirnya berani muncul di media gitu. Eksklusif di pagi-pagi ambiar. Bukan kan? Tiara dari TV One. Boleh ketemu Pak Ibtu Rudiana nggak ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya akan coba telepon terlebih dahulu. Jangkauan, cobalah beberapa saat lagi. Dari Fakta TV One ya, dia ke tempat kerjanya Pak Ibtu Rudiana, nanya sama anggota polisi, Pak ada Ibtu Rudiana? Oh, nggak ada. Kemana Pak? Tahu. Tahu deh gitu. Padahal Pak Ibtu kan itu pimpinan ya, biasanya sih anak-anak bosnya tahu ya, bosnya pada kemana ya gitu. Apa meeting, apa nangkap kulba-kulba lainnya, bagaimana gitu. Maaf Pak, saya Tiara dari Fakta TV One. Ya. Izin ya Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki Pak. Gini, mohon maaf pesan pura-pura saya terima wawancara karena memang sebentar saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Tanggapannya dia bilang, saya pengen tenang, saya belum stabil. Nanti saya hubungin balik. Saya minta kontak mbaknya aja dulu, Luis. Cakep mbaknya ya. Oh ya, saya kebetulan tadi telah hubungi Pak Rudiana tapi centang Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh alamat ya. Terus sama ini Dulu Pak, kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja yang banyak punten. Karena memang hal ini tetap kita formasi kepimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu tak bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Iya, Pak di betul. Nanti masyarakat. saya minta mohon media juga pasti. Siap. Nah itu dia guys, jadi itu Pak Rudiana, akhirnya kita bisa melihat Pak Rudiana loh. Aslinya baik loh kayaknya Pak Rudiana orang baik ya gitu. Santai gitu. Dan di sini ada statement-statement yang menjanggal menurut pribadi Letku sebagai netizen ya Pak ya gitu. Dari statementnya Bapak yang bilang, saya pengen tenang, saya belum stabil gitu. Wah, 8 tahun Bapak nggak tenang-tenang nih. Pertanyaan Let's Go, berarti hidupnya Pak Rudiana ini selama ini nggak tenang ya Pak ya? Nggak tenang kenapa Pak? Nggak tenang apa salah tangkap? Dia bertanya ya Pak ya, karena Bapak ngerasa nggak tenang gitu hidupnya gitu. Apa Bapak nggak tenang pelaku pembunuhan Eki sebenarnya belum ketangkep? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa Bapak nggak tenang bahwa yang Bapak tangkap apakah pelaku Eki sebenarnya apa bukan? Apa yang membuat Bapak ini tidak tenang gitu? Apa
duga-duga netizen ternyata ada benarnya. Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Pertama, Bapak nggak tenang. Yang kedua, Bapak belum stabil gitu. Kondisinya mungkin belum stabil ya. Tapi keuangan stabil nggak, Pak? Kok pasti stabil dong. Terus ditanya kan, 7 orang yang ditangkap itu atas komando Bapak gitu. Di bawah penangkapannya Bapak. Padahal Bapak kan bisa serta narkoba. Tapi Bapak menangkap orang-orang yang pidana gitu. Sama seperti kemarin informasi yang kita dapatkan. Pelapor yang orang tua korban membuat laporan itu sudah langsung menunjuk beberapa nama. Dari Propam kalau nggak salah ya, dia mengatakan bahwa Pak Rudiana ini melaporkan kejadian Eki ini, tapi pas dilaporin dia sudah punya 7 orang yang diduga sama dirinya adalah orang yang menghabisi nyawa Eki. Nah, 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul Pak? Nah, Pak Rudiana bilang, oh kalau ini nanti ya Mbak ya, saya jawab ya, ini saya harus laporan ke pimpinan gitu. Bukan saya tidak mau, tapi saya bingung cari alasan. Pimpinan saya belum ngizinin apa gimana? Nah, pokoknya dia bilang ada koordinasi sama pimpinan lah gitu. Jadi kan kejanggalan di sini adalah sepertinya Pak Rudiana tidak yakin dengan 7 orang yang ditangkapnya gitu loh. Padahal kan Pak Rudiana ini adalah ayah korban dan juga orang yang menangkap pelaku ya. Ketika ada pertanyaan, beredar informasi karena 7 orang yang ditangkap adalah perintah Bapak gitu, atau di bawah penanganan Bapak gitu. Kalau Let's Go sebagai orang yang yakin ya, misalnya Let's Go yakin nih, Let's Go bakal bilang, iya benar tuh Pak, 7 orang itu saya tangkap sendiri gitu. Kenapa? Karena saya udah dapat bukti. Saya dapat bukti yang pasti. Bukti-bukti yang jelas mereka berdebah-berdebah bajingan sialan itu adalah orang yang menghabisi anak saya. 7 orang itu saya tangkap dengan tangan saya sendiri. Ini bukti kesayangan saya terhadap anak saya. Saya berhasil mendapat 7 orang berdebah-berdebah sialan. Nah, apa kayak gitu. Tapi di sini Pak Rudiana tidak yakin ya. Terlihat tidak yakin gitu. Ada yang komen saat ini Ibtu Rudiana sedang kesal terhadap Aep karena merasa dibodohi dan dibohongi oleh keterangan palsu. Waduh, ya jangan-jangan Pak Rudiana juga terjebak kesaksian Aep ini Pak. Waduh, kemarin 2016 dia gelap mata. Mungkin bisa jadi Aep yang meyakinkan Pak Rudiana, bener tuh Pak, anak-anak tersebut yang di depan SMP 1, saya yakin karena mereka anak-anak begajulan yang pernah gebukin saya Pak. Mereka pasti orang yang gebukin Eki juga Pak. Nah, bisa jadi kan, ditangkaplah 7 orang ini dari kesaksian Aep gitu. Benar menurut kalian tentang statementnya Pak Rudiana, apakah ada kejanggalan gitu? Di Let's Go sih kejanggalannya ya itu 2 itu aja ya. Tapi poin plusnya Pak Rudi ini Let's Go lihat ramah ya orangnya ya, kayak ramah gitu orangnya. Tapi juga ada yang curiga bahwa kemarin Let's Go ngomongin tentang Eki dan Vina kan, dia mau menikah atau mau melanjutkan pertunangan setelah mereka berdua lulus SMA. Nah, ada juga banyak yang berpendapat bahwa kayaknya sih si ayahnya korban, ayahnya Eki ini sebenarnya nggak setuju hubungannya Vina sama anaknya gitu. Makanya sedikit dikerjain supaya si Eki ini nggak mau lagi sama Vina, tapi cara ngerjainnya kebablasan gitu. Pak Rudiana ini ada istri ya, istri muda ya gitu. Jangan-jangan istri muda nih yang juga nggak suka sama si Eki nih. Nah, ada yang berasumsi seperti itu gitu. Menurut kalian memang ada hubungannya nggak? Kalau itu kurang tahu ya. Jadi cuma menyampaikan aja ya. Ada yang berpendapat bahwa apa jangan-jangan istri mudanya ayahnya Eki nih juga nggak suka sama Eki. Nah, lanjut guys, ada Peggy Setiawan. Ini Pak Tony, ini keren ini Pak Tony. Dia mendapatkan informasi bahwa Facebooknya Peggy Setiawan itu diacak-acak guys. Nah, sama keparat, oknum aparat. kita nggak tahu, kita bahas aja ini ya. Facebook Peggy Setiawan itu ya sudah sangat jelas ya, dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli terus sampai Agustus, sampai 24 Agustus itu berada di Bandung. Nah, saya ya tadi menanyakan kepada Peggy Setiawan mengenai akun Facebooknya itu, memang itu adalah akun Facebooknya. Lalu kami tanya, ini akun Facebook ini sudah diacak-acak, saya bilang, mengenai status keberadaan Peggy Setiawan berada di Bandung 24 Agustus, pokoknya banyak sebelum kejadian. Ini sekarang ini sudah berantakan. Saya tanya, penyidik minta nggak akun password Facebook? Lalu Peggy Setiawan tadi menjawab iya katanya. Oh pantes. Jadi waduh. Jadi ada penyidik yang minta password Facebook Peggy Setiawan ya. Buat apa Pak? Nah, buat apa password Peggy diminta-minta? saya curiga, saya khawatir ya, kami khawatir akun Facebook ya, itu jejak digital yang menunjukkan bahwa jauh sebelum kejadian, bahkan sampai menjelang kejadian ya, itu statusnya ada berada di Bandung, tidak di Cirebon ya. Kami khawatir dengan diacak-acak itu ya, itu menghilangkan, ini nggak fair gitu loh. Nah itu dia guys, jadi Pak Tony bilang saya khawatir ya, ini soalnya ada penyidik nih yang minta passwordnya Peggy Setiawan, dan bahkan
Pak Tony bilang sekarang keberadaannya Facebooknya Peggy Setiawan ini udah diacak-acak gitu. Kita dapat informasi dan kita juga punya bukti ya. Tenang ya Pak Tony ya. Let's Go sudah screenshot itu Facebooknya Peggy di 2016 tanggal 24 gitu. Itu memang ada di Bandung gitu. Kalau diacak-acak sama Pak oknum polisi, nah kita punya screenshotan jejak digital ya gitu. Permasalahannya Let's Go juga takutnya itu kalau dia tahu passwordnya Peggy Setiawan, itu hati-hati dengan inboxnya Pak Tony ya. Cek inboxnya ya. Jangan-jangan takutnya ngehack tanggal tuh gampang gitu. Namun nanti dibuatin inbox palsu tuh gimana? Nah, kalau ada oknum-oknum jahat kan, nanti si Ucil itu dimintain password Facebook, Peggy Setiawan dimintain password Facebook, mereka berdua password Facebooknya ditauin oleh oknum, terus dibuatin percakapan chat gitu. Kamu udah gimana nih menghabisi Vina? Wah, kita kabur aja gitu. Kamu ganti nama jadi Robi, rokok dibagi-bagi. Aku Ucil gitu, ukuran cilik. Gimana gitu? Di chat-chatannya kan bisa dibuat kan? Nah, tuh juga bahaya nih Pak Tony. Ingat ya chat-chatan dari inbox-inboxnya di Facebook tuh, dicek. Nah, lalu juga ada motor Peggy yang dibalikin waktu penangkapan di Bandung ya. Ada odol, ada sikat gigi, ada tuh odol, sama udah nggak ada apa-apa lagi, baju aja. Ini baju. Nah, lihat guys, dia ada odol, ada baju, ada alat mandi. Ini bahkan ada Al-Quran juga, Al-Quran mini. Nah, tapi Let's Go ke distract sama ini, sama ada kotak. Kayak ini kotak nasi deh, gitu. Kotak nasi Kulba, guys, gitu. Kasihan. Di mana anak pejabatnya Kulba nih bawa kotak nasi? Itu jamuran loh kotak nasinya. Udah berapa lama ditangkap? Berarti waktu ditangkap si Peggy Kulba, dia belum makan, guys. Peggy Kulba belum makan pada hari itu. Dia bawa kotak bekal tuh sampai jamuran tuh kelihatan ya. Dan kemudian kabar update-nya bahwa Peggy Setiawan juga akan dites psikologi. Gila. Diangkat jadi perwira. Kenapa? Karena ijazah ditahan kan? Ijazah Peggy Setiawan ditahan. Rapot ditahan. KTP ditahan. KK ditahan. Slip gaji waktu jadi Kulba juga diminta kan? Curiga Peggy dikirim ke tambang batu bara. Suruh kerja Rodi, kerja Romusa apa gimana nih? Dengan kemampuanmu menjadi Kulba, saya kirim kamu ke tambang batu bara. Setiawan ini konsisten dalam BAP-nya itu menjawab memang tidak melakukan. Lalu kemudian penyidik mau mencoba memeriksa psikologi saya, silakan saja. Itu intinya. Bukan masalah waras tidak waras ya, bukan masalah normal tidak normal, tetapi supaya tidak salah duga. Terserah mau diperiksa dengan cara apapun. Tapi ingat, kalau memang sudah mendapatkan keyakinan ya bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, bukan pelaku, ya harus legowo juga Polri. Gila, Pak Tony. Sesuai namanya ya, pengacara Tony, top yang dinanti-nanti. Itu Pak Tony. Keren, saya kasih nama buat Pak Tony, top yang dinanti-nanti, guys. Jadi Pak Tony pede banget ya, dia bilang tes aja, tes psikolog gitu. Semua tes dites tuh ke Peggy Setiawan gitu. Dia nggak bersalah gitu. Tapi nanti kalau penyidik yakin ya, ini kan tes-tes ini kan untuk meyakinkan penyidik bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku sebenarnya dari kasus Vina. Tapi kalau sudah dites dan penyidik mempunyai keyakinan bahwa ternyata Peggy Setiawan di tes psikolognya dia bukanlah pembunuh dari kasus Vina, ya legowo lah Pak Polri, bebaskanlah si Peggy. Nah, ya kan? Wah, keren itu statement. Kebetulan ijazah udah ditahan semua kan? Ya, langsung legalisir jadiin PNS aja. Peggy Setiawan ya. Gimana guys menurut kalian tentang kasus kali ini ya? Dan pertanyaan Let's Go yang paling besar itu adalah dari ayahnya Eki ya. Nah, kalau dari ayahnya Eki dalam 4 hari aja dia bisa menangkap 7 pelaku. Nah, kenapa dalam kurun waktu 8 tahun dia tidak bisa menangkap 3 pelaku ya? Dani, Andi, sama si Peggy Perong. Lalu pertanyaan kedua Let's Go adalah Peggy Perong ini kan ditangkap. Itu atas suruhan siapa? Kalau 7 orang awalnya yang ditangkap itu adalah di bawah penangkapannya Pak Rudiana, nah, apakah si Peggy Perong ini juga di bawah penangkapannya Pak Rudiana? Nah, itu pertanyaan Let's Go guys, gitu. Apa dia yang menemukan Peggy Setiawan ini? Nah, atau reskrim yang lain nih? Dan apakah dia udah ketemu face to face sama Peggy Setiawan? Nah, kalian bayangin ya, ketika ayahnya Eki ini bener-bener yang kalau kita telaah bahwa dia memang kehilangan anaknya, dia nggak stabil, dia nggak tenang. Ketika dia tahu bahwa akhirnya pelaku utama pembunuhan anak saya ketangkep, kan pasti dia akan ketemu Peggy secara langsung kan. Oh, kamu orangnya? Hah? Kamu kan?
pelaku utama dari kasus anak saya, jangan banyak bacot kamu. Apa kayak gimana gitu. Tapi Let's Go tidak melihat ya, dan tidak mendapatkan informasi juga kegilaan atau kemarahan, tindakan emosional dari Ibtu Rudiana ketika Peggy Setiawan ini tertangkap gitu. Terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah berdonasi. Dari Udin yang pertama, namanya Awaludin. Lilating kasus Vina, TH we abi Maste Nurus Nungwang Nu Aslina. Wah, ini bahasa apa ya? Bahasa Bandung ya? Wah, Let's Go kurang paham ya. Makasih ya Udin yang pertama, Awaludin gitu. Dari Susan. Udah gede mau jadi apa Susan? Susan. Tua banget ya. Semangat Let's Go, ungkapkan kejujuran, semoga berkah amin. Amin. Gitu. Delpin, usut si Aep kalau emang kesaksiannya tidak benar, penjarakan. Kasihan para narapidana yang tidak tahu apa-apa jadi korban kebusukan si Aep gitu. Menurut Let's Go, jangan dipenjarain dulu si Aep ya, kasihan ya. Kalau Aep dipenjarain ketemu narapidana lainnya mati digebukin dia. Lebih baik kalau memang narapidana yang nggak bersalah itu yang dibebasin, itu lebih fokus ke sana ya gitu. Setelah itu baru mereka gebukin si Aep kedua kalinya. Canda-canda ya. Dari Wiku, semangat membawa kejujuran dan hiburan. Makasih ya Wiku. Dari Akseron, semangat bang, doain supaya rezeki lancar kita semua. Amin. Ya itu dia guys, tentang kasus kali ini. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apa yang teori-teori kalian kira-kira masuk dengan update kali ini? Apakah kalian merasakan hal yang sama bahwa Ayah Eki itu tidak tenang? Nah, nggak tenang kenapa dia? Dia pengen tenang gitu. Apakah selama ini hidupnya nggak tenang? Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tunggu update-update selanjutnya dari Let's Go. Bye.